إذا جمع المتعلم العقل والأدب وحسن الفهم والمعلم الصبر والتواضع وحسن الخلق فقد تمت النعم عليه. Idza jama'al muta'allimu apabila seorang pelajar ilmu di dalam dirinya terkumpul satu al-aqla akal, juga wal adab sudah berakal, orang tersebut belajar ilmu juga mempunyai adab, ilmu adabnya diamalkan. Lalu wa husnul fahmi juga dirinya bagus pemahamannya. Tamatin ni'am alaihim, maka orang tersebut sudah sempurna nikmatnya yang telah dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk pelajar pertama akal kita gunakan. Lalu setelah kita akal gunakan, jangan lupa ketika belajar adab harus kita dahulukan. Yang ketiga harus husnul fahmi, ketika belajar ilmu khusus belajar ilmu agama harus kita ini mempunyai husnul fahmi, pemahamannya itu bagus sekali. Lalu untuk orang pengajar wal mu'allimu, sedangkan orang yang mengajar seperti guru, para ustadz, para kiai dan lain sebagainya yang memang sifatnya mu'allim, suka mengajarkan ilmu, ini harus ada dalam dirinya as-sabr, sabar. Jadi pengajar itu memang harus sabar. Wa tawadhu'a, yang kedua pengajar itu, seorang ustaz atau seorang guru itu harus mempunyai sifat tawadhu. Wa husnul khuluq, juga harus mempunyai kebagusan akhlak. Faqad tamat ni'am alaihim, maka pengajar atau guru tersebut sudah sempurna nikmatnya yang telah dianugerahkan dari Allah Subhanahu. Jadi kalau jadi pelajar, tiga, pertama akal kita gunakan dengan baik, lalu kita dahulukan adab. Yang ketiga adalah husnul fahmi, pemahaman kita ini harus bagus. Kenapa? Karena sebagian orang ketika mengkaji ilmu, khususnya ilmu agama, terkadang pikirannya itu tidak bagus sekali, sehingga ketika mendengarkan tausiah mereka itu menyifatinya bahwa ini negatif atau kurang bagus untuk kehidupan manusia. Kenapa? Tidak husnul fahmi, pemahamannya tidak bagus. Makanya kalau kita sebagai pelajar ilmu, yang pertama kita gunakan akal yang baik ini yang dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kita dahulukan adab. Yang ketiga adalah husnul fahmi, bagus pemahaman. Adapun untuk seorang pengajar ilmu, yang pertama harus punya sifat sabar. Yang kedua harus tawadhu. Kenapa? Sebab umumnya pengajar itu biasanya diganggu oleh iblis, oleh nafsu untuk mempunyai jiwa seolah-olah sombong. Sebab pengajar itu kan dihormati dan sebagainya. Maka apabila tidak mengkaji ilmu tasawuf, banyak sekali pengajar atau seorang guru terjerumus kepada nafsu-nafsu yang tidak baik, bahkan perilakunya tidak baik, sebab merasa jadi guru. Nah, itulah kenapa ketika seorang pengajar sudah punya sifat sabar, tawadhu, lalu akhlaknya bagus, faqad tamat ni'am, maka sempurnalah nikmat itu ada pada dirinya yang diberikan, dianugerahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu adalah satu keterangan dari ba'duhum sebagai para ulama-ulama besar. Lalu ada satu keterangan
di mana keterangan ini dikatakan oleh seorang ulama besar namanya Imam Abu Layas. Imam Abu Layas pernah berkata, "Man jalasa ma'a samaniyati asnafi zadahullahu samaniyata asya." Barang siapa jalasa ma'a samaniyati, siapa saja orangnya yang suka duduk bareng dengan 8 kelompok ini, zadahullahu samaniyata asya, maka Allah akan berikan 8 perkara juga. Jadi masing-masing ada balasannya dari Allah, atau ada apa namanya, suatu perkara yang memang akan mewariskan kepada kita. Zadahullah di sini adalah Allah akan memberikan di sini mewariskan sifat kita. Mana? Man jalasa ma'al agniya. Satu yang pertama adalah orang yang suka duduk bersama ma'al agniya, dengan orang-orang kaya, orang-orang sugih. Zadahullahu badunya, biasanya orang tersebut semakin cinta dunia. Jadi ketika kita memang sering, apalagi kita menjadi best friend-nya orang kaya, itu mau tidak mau biasanya akan mewarisi sifat hukum dunia, ingin seperti mereka. Kecuali kita dekatnya fillah atau lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mendekat atau duduk bareng atau berteman dengan orang kaya, jangan lihat dari kekayaannya, tapi kita kita lihatkan untuk bersilaturahmi, untuk kejujuran dan lain sebagainya yang positif. Nah itu, jadi kalau kita tidak lillahi ta'ala, selalu bersama dengan orang-orang kaya, biasanya kita akan hubung dunia, cinta dunia, sehingga kita ini selalu berpikir bagaimana saya ini seperti dia kaya. Kaya memang tidak dilarang oleh Allah. Oleh agama kita silakan memperkaya diri, tapi awas jangan sampai hubung dunia. Boleh kita kaya, tapi yang dilarang maksudnya, yang dilarang oleh agama adalah cinta dunia. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah cinta dunia, biasanya akhirat terlupakan, sehingga mereka itu mengedepankan bersifat duniawi daripada akhirat. Itu namanya hubudun. Banyak yang meninggalkan sholat karena dunia. Nah, maka kenapa itu adalah disebutnya hubudunnya. Jadi insya Allah kalau kita usaha ya usaha, dagang ya dagang dan sebagainya silakan. Tapi awas jangan sampai kita waya misalnya akhir melupakan akhir. Tetap kita jangan tinggalkan sholat, ngaji terus dan sebagainya. Terus wa man jalasa ma'al fuqara hasala lahu syukru wa ridha bi ismatillahi ta'ala. Lalu yang kedua, apabila kita ini selalu bersama dengan orang fakir, hasala lahu syukru wa ridha, maka akan mewarisi sifat kita ini selalu bersyukur dan ridho atas apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kecil maupun besar itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat saudara-saudara kita yang tidak mampu, kita bersyukur apa yang telah kita punya dan sebagainya. Bukan berarti kita ini merasa gagah dan orang fakir, bukan. Kita melihat diri kita, alhamdulillah dia punya sepeda, saya punya motor. Dia punya motor, saya punya mobil. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jalasa ma'a sultan zadahullahu al-qaswa wal kibra. Lalu ketika seseorang sering duduk bersama dengan pejabat-pejabat, pasti zadahullahu al-qaswa wal kibra. Orang ini pasti mewarisi sifat qaswa. Apa qaswa? Qaswa itu hatinya keras.
Karena biasanya orang kalau sudah dekat jabatan itu hilang semua ilmu-ilmu agama karena lalai dengan kemewahan tahta, jabatan dan sebagainya. Apalagi politik-politik yang jahat dan lain sebagainya. Wal kibro, bahkan kalau kita sering bersanding atau sering bersama dengan raja, pejabat dan sebagainya, itu mewarisi kibro. Kibro itu apa? Sombong, gede. Biasanya orang kalau sudah dekat jabatan kan merasa pede, Pak. Saya ini kan temannya presiden. Sampean siapa? Sampean mau bilang saya itu polisi berani. Sebab ada namanya embel-embel pejabat dan sebagainya. Sombong biasa. Kecuali kita ini dekat dengan jabatan bukan karena itu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil yang positifnya saja, buang yang negatif. Apabila kita memang punya teman yang berjabat dan sebagainya. Jadi jangan karena dunia, bahaya kalau karena dunia akan mewarisi keras hati dan kemudian. Wa man jalasa ma'an nisa, lalu yang seterusnya apabila seseorang sering sekali campur dengan wanita-wanita. Maunya bahasa Sunda. Apa sih sekarang sebutnya besi, Pak? Sering campur dengan wanita? Lesbi, kalau lesbi kan lesbi, wanita dan wanita. Memang pornonya itu. Ini mah suka suka sekali campur-campur dengan wanita. Suka ngobrol gitu, suka bercanda sama wanita dan sebagainya. Nah itu katanya di sini akan mewarisi sifat al-jahla wa syahwah. Pertama akan mewarisi sifat bodoh, yang kedua akan mewarisi sifat syahwat. Kenapa? Yang namanya kan perempuan. Ya mending kalau istri kita, ini kan bukan istri kita. Syahwat lah orang. Ya setidaknya kan kalau kita bertemu dengan perempuan lain kan yang ada godaan syaitan itu luar biasa. Yang dilihat itu yang negatif ya. Jadi kenapa mewarisi sifat bodoh? Karena umumnya orang kalau sudah dekat perempuan ya begitu ya. Jadi beda sekali. Apalagi perempuan itu mempunyai parasnya ayu, parasnya cantik dan sebagainya. Banyak sekali yang tanya kita jadi bodoh. Bodoh itu banyak sekali. Bahkan berapa kerajaan-kerajaan yang itu sebab wanita. Berapa kekayaan seseorang yang bagus karena wanita dan sebagainya. Jadi jangan sembarangan wanita itu walaupun lemah tapi sejatanya luar biasa. Itu jadi jangan sering-sering campur dengan perempuan. Kalau mau kita sering bercampur dengan istri, ngobrol dengan istri pada sering betah tuh. Apalagi musim hujan begini banyak. Gitu. Mendingan dengan istri enaknya. Terus waman jalasa ma'asyiyan izdada minal lahwi. Apabila kita sering bercampur dengan bocah-bocah, memang tidak ada larangan kita campur atau berteman dengan yang masih muda sebagai tidak larangan selama itu baik. Tapi kalau kita sering-sering kita ini sering sekali dengan anak-anak kecil, sering bercanda, sering kayak anak kecil lah gitu. Biasanya izadah adalah suka bercanda orang. Makanya lihat guru TK itu beda. Guru TK beda. Tapi kan mereka itu kan baik, positif mereka itu. Ini kita ini nggak ada kebutuhan apa-apa kok mainnya sama kecil terus. Kalau dulu TK kan ada satu aja kebutuhan. Mereka mengajar itu anak kecil yang harus punya metodologi sendiri. Metodologi pengajaran pembelajaran ada itu.
Makanya dulu ketika kuliah saya pernah mendengar ada satu jurusan di UIN, saya kan begini, ada masalah BSD apa ya? Apa namanya? Jurusan untuk SD apa? BSD, PGS, ya. Ada, atau PAUD dan sebagainya ada. Jadi mereka itu memang diharuskan untuk mengajar anak kecil ini dengan berbagai metode supaya bagaimana anak kecil ini bisa dipelajari, bisa diajar. Ya. Jadi makanya beda aja guru TK. Makanya luar biasa ikut-ikut itu seperti anak kecil. Itu tapi kalau di sekolah, kalau di luar ya ngaco lagi. Waman jalasa ma'al fusati. Kalau kita selalu sering berteman dengan fusat, siapa fusat? Orang-orang fasik. Kita ini sering sekali apalagi jadi best-bestnya orang fasik. Itu izdadah minal jarah ala dulu, pasti mewarisi sifat kita ini berani melaksanakan atau melakukan dosa. Karena teman kita ini memang fasik. Pasti kita ini terbawa. Kecuali dulu ada seorang ulama besar di Jawa Timur namanya Gusmi. Gusmi itu waliullah, dakwahnya bukan kayak kita di depan orang-orang yang suka ibadah, bukan. Kalau Gusmi itu dakwahnya tugasnya memang di depan para PSK, para pencandu narkoba, pemabuk, diskotik, makanya itu Gusmi di Jawa Timur. Ketika saya mondok di Jawa Timur itu riwayat sejarah yang seperti itu selalu diceritakan oleh para saksi ketika kita ngobrol-ngobrol sama-sama. Jadi dulu katanya ada namanya Gus. Beliau itu adalah seorang waliullah, memang enggak ke hati kalau orang-orang itu hanya orang-orang khusus. Tapi kalau kita belum sampai tingkatan derajat seperti itu, tidak boleh jawab seperti itu. Karena yang ada kita yang ikut-ikutan. Kita masuk ke PSK. Kita belum kuat iman. Memang kita punya itu. Tapi ternyata yang menggoda ini luar biasa. Yang ada kita ini baik, karena ini harus tingkatannya sudah tingkatan ahli tasawuf. Kenapa? Ahli tasawuf itu hatinya sudah bersih, sehingga bagaimanapun godaannya itu tidak akan pernah terpicu. Ahli tasawuf sing temenan bukan adalah agak temenan itu. Bukan kawe-kawean. Benar-benar hatinya ini sudah bersih, sudah warok. Sebab kita ini makomnya bisa mutawari, bisa warok. Kalau mutawari ini kita masih proses belajar untuk menjauhi maksiat. Walaupun kita sekarang masih belum bisa. Tapi ini proses. Ayo berjuang dengan cara kita mengkaji ilmu agama supaya mengerti mana yang haram, mana yang halal dan sebagainya. Ini proses kita, namanya makom mutawari. Tapi kalau sudah makomnya wali itu seperti wali, para ulama-ulama yang luar biasa sudah bisa menjauhi, sudah kuat imannya sehingga bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita seperti orang-orang yang bisa wali. Jadi kita makomnya mutawari. Terus aja ibadah terus, ngaji terus, usaha terus lah. Yang penting ngaji jangan putus-putus, yang betul-betul terus. Nanti kita makomnya keluar. Warung itu sangat dijaga, sangat hati-hati. Warung itu sulit sekali Pak. Untuk kemakuan warung itu sulit sekali. Kecuali orang-orang yang memang sudah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man jalasa ma'a sholihin izdada raghbatan fi ta'at. Nah ini yang kita tunggu. Kalau kita sering bersama orang-orang soleh, izdada raghbatan fi ta'at. Kita ini akan mewarisi satu sifat, satu watak yang memang kita ini selalu suka sekali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sering-sering duduklah bersama orang-orang soleh, karena orang soleh ini adalah panutan kita. Orang soleh kan beda, sholatnya nggak pernah ditinggalkan. Kita lihat, masya Allah, kita ikuti. Ya makanya kita ini sebenarnya harus punya teman yang soleh, ya, harus punya teman-teman yang soleh, biar kita ini terbawa. Ya.
Wa man jalasa ma'al ulama, lalu ketika kita sering duduk bersama para ulama, izdada minal ilmi wal amal, kita ini akan selalu bertambah-tambah, mewarisi watak sifat kita apa? Bertambah-tambah ilmunya dan amal. Kenapa? Karena kita kalau sering bersama para ulama, sering mendengarkan tausiahnya, sering mendengar hukum-hukum agama Allah, larangan-larangan Allah dan sebagainya, sehingga kita ini akan bertambah ilmu dan pemahaman. Nah itulah keterangan ini diambil daripada Al Iqna di dalam kitab yaitu Imam Bujairi. Ini adalah mengutip dari kata lafaz daripada ulama besar Imam Al-Ghazali. Itulah jadi mudah-mudahan tadi beberapa riwayat tadi, keterangan tadi menjadi termotivasi kita untuk selalu beramal ibadah, selalu mendapatkan akhlak, selalu ingin selalu bersama orang soleh wa alim. Amin ya Allah.